Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah video pembahasan dari tryout yang keenam ya. Jadi untuk mempermudah kita belajar menggunakan video. Baik, kita ke soal nomor 31. Ini adalah soal analogi. Ada hipertrofi dan cembung ya. Nah, ini beranalogi dengan apa? A. Rabun dekat dan cekung. B. Miopi dan cekung. C. Miopia dan cembung. D. Kacamata dan lensa. Atau E. Rabun jauh dan cembung. Di sini adalah penderita hipermetropi dan dibantu dengan lensa cembung, maka akan beranalogi dengan penderita miopi dibantu dengan lensa cekung. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Ekstrovert titik-titik sama dengan titik-titik pendiam. A. Kepribadian dan sifat. B. Introvert dan ambivert. C. Banyak bicara dan introvert. D. Introvert dan ceria. Atau E. Pembisnis dan penulis. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Ekstrovert itu banyak bicara, kemudian introvert itu adalah pendiam. Kita ke soal berikutnya. Ada Alkitab Kristen beranalogi dengan A. Islam Al-Quran, B. Kitab Suci dan Agama, C. Weda dan Hindu, D. Pura dan Hindu, atau E. Buddha dan Tripitaka. Alkitab itu adalah kitabnya orang-orang Kristen, teman-teman. Jadi yang mana? Yang A ini kebalik ya, teman-teman. Harusnya Al-Quran dulu baru Islam gitu kan. Maka jawabannya itu adalah yang C ya, teman-teman ya. Jadi Weda itu kitab dari Hindu. Yang E juga kebalik ya. Ini harusnya Tripitaka dulu, kemudian baru Buddha. Baik, soal berikutnya nomor 34. Reaksi itu bersinonim dengan kalau tandanya sama dengan berarti sinonim. A. Kimia, B. Tanggapan, C. Materi, D. Nadir, atau E. Komplikasi. Kira-kira yang mana teman-teman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reaksi merupakan sebuah kegiatan yang timbul akibat suatu gejala atau peristiwa. Sinonim dari kata reaksi adalah akibat, tanggapan, hasil, perhatian, sambutan, dan anggapan. Jawabannya berarti adalah yang B. Soal nomor 35. Ultima berantonim dengan, kalau seperti ini berarti antonim ya teman-teman. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ultima itu artinya akhir atau final. Sehingga lawan kata dari ultima adalah awal. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 36. Semua kendaraan roda 4 ada di jalan tol. Tidak satupun motor ada di jalan tol. Semua dan tidak satupun. Berarti kalau tidak satupun itu semua juga ya. Maka jawabannya itu adalah semua. Berarti yang A bisa, yang B tidak bisa karena sebagian, yang C bisa, yang D gak bisa ya, yang E bisa. Baik, kita ada yang dieliminasi, yaitu di jalan tolnya ada dua ya. Di premis pertama ada di jalan tol, di premis kedua ada di jalan tol. Maka jawabannya yang mana teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, tapi bisa A, semua kendaraan roda 4 bukan motor. Atau yang C, tidak satupun motor adalah kendaraan roda 4. Yang mana nih kira-kira kita ambil kesimpulannya? Lebih cocok yang C ya teman-teman. Karena tidak satupun motor adalah kendaraan roda 4. Baik, kita ke soal berikutnya. Nomor 37. Jika Nanda juara, maka Nanda akan pergi ke Bandung. Jika Nanda pergi ke Bandung, maka Nanda akan bertemu sahabat lama. Kesimpulan yang tepat adalah, baik, ini adalah silogisme ya teman-teman. Jika Nanda juara itu adalah P, maka Nanda pergi ke Bandung itu adalah Q. Jika Nanda pergi ke Bandung itu adalah Q, ya kan? Maka Nanda bertemu sahabat lama itu adalah R. Maka seperti ini teman-teman. Jika P maka Q, kemudian ada jika Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Jika P itu adalah Nanda juara dan Nanda bertemu sahabat lama. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang A ya.
Baik, kita ke soal berikutnya. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 38 dan 39. Dalam suatu rapat tahunan, guru-guru di SDX dihadiri oleh 8 orang guru yang terdiri dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 dan kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah. Oke, berarti gurunya ada 6, kepala sekolah 1 dan wakil kepala sekolah 1. Mereka duduk saling berhadapan membentuk dua baris kursi. Berarti ada 4 kursi ya yang saling berhadapan. 1, 2, 3, 4 gitu kan. Budina, guru kelas 1, duduk di paling ujung dan berhadapan dengan Pak Kunto, guru kelas 5. Berarti di sini Budina, guru kelas 1, berhadapan dengan Pak Kunto, guru kelas 5. Kita coba di sini dulu ya. Kemudian Pak Anton sebagai kepala sekolah duduk bersebelahan dengan Pak Odi dan berhadapan dengan Bu Teti, guru kelas 4. Oke, kita belum bisa pastikan dulu. Bu Ruby, guru kelas 6, duduk di antara Bu Teti dan Pak Boni yang menjabat sebagai guru kelas 2. Gak tahu juga ya, kita simpan dulu. Pak Udin berada pada barisan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Ia duduk paling ujung berhadapan dengan Pak Boni. Oke, berarti di sini ada Pak Udin ya. Pak Udin di ujung berhadapan dengan Pak Boni, gini kan. Kemudian yang ini kita masuk Bu Ruby, guru kelas 6. Berarti di sini Bu Ruby, guru kelas 6, duduk di antara Bu Teti dan Pak Boni. Pak Boninya kan di sini, berarti di sini Bu Teti. Bu Teti yang menjabat sebagai guru kelas 2. Berarti Pak Boni itu guru kelas 2. Oke, Bu Teti guru kelas berapa, teman-teman? Pak Anton sebagai kepala sekolah duduk bersebelahan dengan Pak Odi dan berhadapan dengan Bu Teti, guru kelas 4. Bu Teti guru kelas 4 berhadapan dengan Pak Anton yang kepala sekolah. Oke. Kemudian di sini ada Pak Odi. Pak Odi itu wakil kepala sekolah ya, teman-teman. Karena di sini ada yang Pak Udin ya. Pak Udin berada pada barisan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Berarti ini Wakasek. Wakasek. Maka Pak Udin itu guru kelas berapa? Yang belum masuk kan guru 1 ada, 2 ada, 3 yang belum ya, guru kelas 3. Oke. Siapakah yang duduk berhadapan dengan Pak Odi? Oke, di mana di sini? Bu Ruby ya, teman-teman ya. Bu Ruby. Ini ada Pak Odi, kemudian ini Bu Ruby. Maka jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Manakah yang salah dari pernyataan berikut? Oke, Pak Odi duduk di antara Pak Anton dan Pak Udin. Benar ya, teman-teman ya. Pak Odi duduk di antara Pak Anton dan Pak Udin. Kemudian Pak Udin merupakan guru kelas 3. Oke ya, benar ya. Pak Udin itu merupakan guru kelas 3. Budina duduk di sebelah kiri Bu Teti. Mana nih? Budina duduk, bukan ya? Sebelah kiri juga bisa sih, tapi harusnya berhadapan tapi ke sebelah kiri ke sini ya. Jadi kita simpan dulu. Yang pas sebelah kiri itu adalah Pak Kunto. Berarti kita ini simpan dulu. Bu Teti merupakan guru kelas 4 yang duduk bersebelahan dengan Pak Boni. Ya, Bu Teti itu guru kelas 4 yang duduk bersebelahan dengan Pak Boni ya. Ini Bu Teti guru kelas 4, tapi ini bukan Pak Boni ya. Harusnya Bu Ruby. Berarti ada kesalahan di soal kayaknya. Pak Kunto duduk pada baris Pak Udin. Pak Kunto juga bukan Pak Udin ya. Pak Kunto itu beda baris dengan Pak Udin. Berarti di sini sepertinya ada kesalahan di soalnya ya. Maka di pilihan jawabannya apa ya? Jadi yang salah itu yang ini sama yang ini. Oke. Jadi ada 3 jawabannya. Ini ada kekeliruan dari tim pembuat soal. Mohon maaf ya, teman-teman. Oke, soal nomor 40. Ada deret bilangan. Ada 3, 9, 81, 243, dan 729. Ini sepertinya kelipatan 3 ya. Karena ini 3 dikali 3 itu adalah 9. Kemudian 81 dikali 3 juga adalah, kan ini 1 dikali 3 itu adalah 3 ya. Kemudian 8 dikali 3 itu adalah 24. Jadi polanya itu dikali 3 kali 3. 9 dikali 3 adalah 27. Yang B. Baik, soal berikutnya. Pilihlah salah satu dari 5 angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan. Ini muncul pertama kali di ujian BUMN tahun 2021 dan 2022 ya. Bukan 2022 dan 2023. Soalnya itu seperti ini ya. Tapi di CPNS sih belum pernah keluar soal seperti ini. Tapi gak apa-apa, kita belajar aja ya, teman-teman. Nah, ini kita harus mencari pola angka yang tidak sesuai yang di baris ini.
Kira-kira yang mana teman-teman? Kalau yang ini sudah benar, 8 ke 12 itu adalah tambah 4, kemudian 12 ke 5 itu ditambah dengan 3. Kemudian kita lihat di sini itu juga ditambah 4. Oke, kemudian kita perhatikan polanya. Ini 5 ke 20 itu 15 ke 20 itu ditambah 5, 20 ke 22 itu ditambah dengan 2. Kemudian pola berikutnya 22 ke 26 itu ditambah dengan 4. 26 ke 29 itu ditambah dengan 3, 29 ke 33 itu ditambah dengan 4. Kemudian 33 ke 36 itu ditambah dengan 3. Jadi harusnya polanya itu adalah tambah 4 tambah 3. Maka harusnya di sini itu 15 itu adalah tambah 4. 15 tambah 4 itu adalah 19. Kemudian berikutnya 19 ditambah 3. Ditambah 3 itu benar ya, 19 tambah 3 itu adalah 22. Maka pola yang tidak sesuai itu adalah yang A, yang 20. Harusnya 19. Kemudian soal berikutnya. Pilihlah salah satu dari 5 angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan. Nah, ini 12 ke 14 itu ditambah dengan 2, kemudian dikurangi dengan berapa teman-teman? Dikali 2 ya teman-teman, dikali 2. Dikali 2. Nah, seperti itu. Karena di sini ada yang dibagi 2 dan dikali 2 ya. Baik, kemudian 7 ke 9,5. Ini harusnya ini adalah ditambah 2 ya, ditambah 2. Jadi harusnya ini 9. Kemudian 9 dibagi 2. Maaf, ini bukan kali ya. 14 ke 7 itu dibagi 2. Maaf, salah. Dibagi 2, dibagi 2. Maka 9,5 itu harusnya ini 9 ya. 9 dibagi 2 itu 4,5. Kemudian ditambah 2 itu adalah ditambah 2 itu adalah 6,5. Kemudian dibagi 2 itu adalah ya benar 325. Nah, ini harusnya ini kayaknya ada kesalahan juga nih di soal ini. Berarti mungkin bonus ya. Jadi harusnya ini itu ditambah benar kok salah sih. Benar ya, ini ditambah 2 ya, dibagi 2 ditambah 2. Pikiran saya itu dikali 2 ya. Kemudian berikutnya ini dibagi 2 ya. Benar ya, gak ada yang salah di soal ini. Oke, maka yang harus dirubah adalah yang 9,5 ya. Jadi harusnya ini adalah 9. Oke, jadi jawabannya adalah kembali lagi yang A. Baik, kita ke soal berikutnya. Ada A, D, titik-titik, M, S, kemudian V. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Jika kita kesulitan mengerjakan soal deret huruf, kita rubah dulu huruf itu ke dalam angka. Memang agak lama sih ya teman-teman. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V ya. Cukup sampai V aja teman-teman karena di sini juga sampai V. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 7, 8, ini 9, ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oke, A itu kan huruf ke-1. Kemudian D itu adalah huruf ke-4. Nah, titik-titik M itu huruf keberapa teman-teman? M itu huruf ke-13. Kemudian S itu huruf keberapa? S itu huruf ke-19. Kemudian V itu huruf keberapa? V itu huruf ke-22. Nah, di sini 1 ke 4 itu ditambah dengan 3. Dan ini ada 19 ke 22 juga ditambah dengan 3. Kemudian 13 ke 19 itu ditambah dengan 6 ya gitu kan. Maka berikutnya itu kan ada polanya tambah 6 ditambah 3. Maka setelah 4 itu adalah ditambah 6. Oke, jadi ini huruf ke-10. Huruf ke-10 itu apa? Huruf ke-10 itu adalah J. Kemudian ini ditulis J, kemudian 10 ditambah 3 adalah 13. 13 itu adalah M. Jadi kalau kita kesulitan menentukan pola huruf, kita rubah ke dalam pola bilangan. Baik, soal berikutnya ada 7, 2, 10, 10, titik-titik 18. Kalau ada angka kembar seperti ini berdampingan, kita curiga ini adalah dua pola teman-teman. Jadi
7 ke 10 itu ditambah dengan 3. Kemudian ini 2 ke 10 itu ditambah dengan 8. 10 ke 18 juga ditambah dengan 8. Maka yang di atasnya itu adalah ditambah lagi 3. Jawabannya adalah yang B, 13. Ini sepertinya juga ada kekeliruan. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini harusnya seperti ini. 512 dikurangi 12. Soalnya di tryout itu soalnya seperti ini, seperti yang saya tulis. Dikali 3 ditambah 3 dikali 0,25 dikurangi 57. Nah, dibagi 3 ya, yang dibagi 3-nya itu yang 57. Langsung kita jumlahkan aja, berarti sama dengan ini 500 ya. 500 dikurangi ditambah 3 dikali 0,25 itu adalah 0,75 dikurangi dengan 19. Nah, seperti ini. Berarti 500 dikurangi 19 itu berapa teman-teman? 500 dikurangi 19 adalah 481 ya. Oke, 75. Jadi jawabannya adalah 581,75. Ada di pilihan jawabannya ya. Yang C kalau di pilihan jawaban. Oke. Kemudian soal berikutnya, berapakah 6/7 dari 87,5%? Baik, jadi ini ada 6/7 dikali dengan 87,5% itu adalah per 100 teman-teman. Nah, kita bisa sederhanakan ini teman-teman. Nah, 87,5 kita bagi 8 teman-teman. Jadi 6/7 ya. Kalau 100 dibagi 8 itu adalah berapa teman-teman? 100 dibagi 8 itu, maaf, bukan dibagi 8, tapi dibagi 12,5 ya. 100 dibagi 12,5 itu adalah 8, dan 87,5 dibagi 12 itu adalah 7 ya. Jadi ada pecahan apa tuh namanya ya, pecahan spesial atau apa ya istilahnya tuh. Jadi ada 87,5% itu sama dengan 7/8 tuh. Sama misalnya 25% itu adalah 1/4 gitu kan, atau misalnya 50% itu adalah 1/2 gitu kan. Kalau 87,5% itu adalah 7/8. Nah, langsung bisa kita sederhanakan ya teman-teman. 7 dibagi 7 habis 1 ya, jadi 6/8. Oke, kita akan menghitung 6 dibagi 8 itu berapa, atau bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3, 8 dibagi 2 adalah 4, 3/4. Kalau sebenarnya kita melihat pilihan jawabannya, kita sudah ketemu 3 dibagi 4 itu kurang dari 1 ya. Jawabannya adalah yang C, yang kurang dari 1. Tapi kita coba kerjakan teman-teman. 3 dibagi 4 itu kan 3 dibagi dengan 4. 3 dibagi 4 tidak bisa, jadi kita kasih 0 di sini. 30 dibagi 4. 30 dibagi 4 itu 7, 7 kali 4 28. 30 dikurangi 28 adalah 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, tambah nolnya. 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi 0,75. Baik, kita ke soal berikutnya. 15 adalah 37,5% dari berapa gitu kan. Jadi gini cara mengerjakan ini. Nah, X dikali 37,5% itu sama dengan 15 gitu. Nah, kita juga bisa merubah ke pecahan spesial ya. Apa ya? Aduh, aku istilahnya lupa. Jadi 37,5 per 100 itu kita bagi lagi 12,5. Kan berarti 37,5 dibagi 12,5 itu adalah 3. Kemudian kalau 100 dibagi 12,5 itu adalah 8. Maka X sama dengan 3/8 dikali dengan X dikali 3/8 sama dengan 15. Jadi X sama dengan 15 dikali 8 dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 itu adalah berapa nih? 15 dibagi 3 itu adalah 5. 5 dikali 8 adalah 40.
Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, dua bilangan berjumlah 36, hasil perkalian dari kedua bilangan tersebut adalah 315. Berapakah kedua bilangan tersebut? Ini juga gampang banget teman-teman. Nah, di bawah kan ada pilihan gandanya itu 2 ya. Kita kalikan aja belakangnya. Mana yang hasilnya itu adalah 5. 2 dikali 4 itu adalah 8. Jadi bukan. 2 dikali 4 lagi 8 juga bukan. Nah, 15 ini kan 5 dikali 1 itu adalah 5. Maka jawabannya adalah yang C. Coba kita buktikan 15 ditambah 21 itu adalah 36. Kemudian ada 21 dikali 15. Oke. 5 dikali 1 itu 5. 5 dikali 2 itu adalah 10. 1 dikali 1 itu 1. 1 dikali 2 itu adalah 2. Oke, maka 5, 1, 3, 3, 1, 5 ya. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya teman-teman. Soal berikutnya. Sebuah gerai fashion berencana akan menutup gerainya bulan ini, hingga semua pakaian yang dijual akan diberikan kupon sebesar 2 kali diskon 40% dan 50%. Dengan cara tersebut, maka jumlah diskon seluruhnya untuk satu pakaian adalah, baik, kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Jadi, misalnya ini harganya itu 100 ya, 100. Kemudian di diskon 40% kan, berarti diskon 40%. Berarti tinggal 60 ya, 60. Oke kan? Nah, kita diskon lagi itu adalah 50%. 50%. Maka tinggal 30. Oke, berarti diskonnya itu kan berarti 70 ya. 70% karena dari 100 ke 30 itu adalah 70. Jadi kita ibaratkan aja teman-teman, harga awalnya itu adalah 100 biar lebih gampang. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Sebuah pabrik tahu dapat memproduksi 72 kg tahu dengan 3 orang pekerja selama 3 hari. Berapa hari yang dibutuhkan untuk memproduksi 200 kg tahu dengan 5 orang pekerja? Baik, teman-teman, berarti di sini ada rumusnya, boleh rumus pakai OST ya. Jadi objek 1 dikali subjek 1 dikali waktu 1 itu akan sama dengan objek 2 dikali subjek 2 dikali dengan waktu 2 gitu kan. Objek satunya berapa? Ini ya, 72 kg. 72 subjek satunya berapa? 3 orang dibagi 3 dikali dengan waktu itu adalah 3 hari. Kemudian objek 2 nya berapa? Objek 2 nya 5. Objek 2 nya 200 ya. 200, subjek 2 nya berapa? 5. 5 membutuhkan berapa orang pekerja? T2. Nah, ini kita bisa sederhanakan nggak sih? 72 dibagi 9 kan? 72 dibagi 9 itu sama dengan berapa? 72 dibagi 9 itu sama dengan 8 ya. Jadi 8 dikali, ini pindah ruas ke sini, dikali 5 sama dengan T2. Ini 200. Berarti 8 dikali 5 itu adalah 40. Kemudian T2-nya itu adalah 40 dikali T2 sama dengan 200. Berarti T2 sama dengan 200 dibagi dengan 40. 200 dibagi 40 itu adalah 5 ya, 5 hari ya. Jawabannya adalah yang E. Kita ke soal berikutnya. Riga membeli mainan dengan harga 50.000. Sebulan kemudian ia kembali membeli mainan serupa dengan harga 63.000. Berapa persen kenaikan harga mainan tersebut? Berarti kita hitung dulu kenaikan harganya. Kenaikan harganya 63.000 dikurangi 50.000. Maka akan sama dengan berapa? 13.000. Nah, 13.000 itu berapa persen dari 50.000? Berarti kalau persen kan per 100 ya. Jadi X per 100 dikali dengan 50.000 itu adalah 13.000. Nah, kita bisa coret nolnya 12, 12. Berarti tinggal X sama dengan 13.000 dibagi dengan 500. Nah, bisa kita sederhanakan, nolnya dicoret. 130 dibagi 5 adalah berapa? 26 ya. Maka jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya.
Tinggi rata-rata wanita karyawan PT Bersama Maju adalah 160 cm dan tinggi rata-rata pria adalah 170 cm. Sedangkan tinggi rata-rata keseluruhan karyawan adalah 165 cm. Apabila jumlah karyawan di PT Bersama Maju adalah 40 orang, berapakah jumlah karyawan wanitanya? Tinggi rata-rata wanita karyawan PT Bersama Maju adalah 160 cm dan tinggi rata-rata pria adalah 170 cm. Sedangkan tinggi rata-rata keseluruhan karyawan adalah 165 cm. Apabila jumlah karyawan di PT Bersama Maju adalah 40 orang, berapa jumlah karyawan wanitanya? Jadi di sini ada rata-rata laki-laki dan wanita itu adalah 165. Kemudian rata-rata wanita itu adalah 160 dan rata-rata laki-laki adalah 170. Nah, 160 ke 65 itu adalah 5 dan 165 ke 170 itu adalah 5. Jadi perbandingannya itu 5 dan 5 atau 1 berbanding 1. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, sementara jumlahnya adalah 40, maka jawabannya adalah 20 ya. Karena laki-laki 20, perempuan 20, jawabannya 40. Jadi seperti itu ya teman-teman. Soal berikutnya, terdapat 10 telepon genggam dalam kondisi baik dan 2 telepon genggam dalam kondisi rusak. Semua telepon genggam dimasukkan ke dalam satu kemasan kardus. Untuk mendapatkan telepon genggam yang rusak, dilakukan pengujian dengan cara mengambil dan menguji satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Peluang diperolehnya 2 telepon genggam yang rusak pada 2 pengujian yang pertama adalah baik. Jadi ini peluang ya. Peluang itu banyaknya kesempatan dibagi semesta ya. Jadi ini kesempatannya ada dua telepon yang rusak dari 12 ya. Maaf, duanya satu aja. 2 telepon yang rusak dari 10 ditambah 2 adalah 12. Dan dikali dengan kesempatan kedua. Kesempatan kedua bisa saja telepon genggamnya yang rusak itu tinggal 1 dan ponselnya tinggal 11. Kenapa? Karena 1 sudah diambil. Maka tinggal kita kalikan saja. Jadi 2 per 12 dikali 11 itu 1 dikali 2 itu 2, 1 dikali nah gini. 132. 2 per 132. Kita sederhanakan, 2 dibagi 2 itu 1, 132 dibagi 2 adalah 66. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, Gia mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah Tika dengan jarak 39 km. Setengah jam kemudian, Ulfa menyusul Gia. Kecepatan mereka berturut-turut adalah 40 km per jam dan 60 km per jam. Jika Gia berangkat pada pukul 8.15, pada pukul berapa Ulfa menyusul Gia? Baik, ini adalah waktu menyusul. Waktu menyusul rumusnya adalah selisih jarak dibagi dengan kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Kita harus hitung dulu selisih jaraknya. Selisih jaraknya itu adalah di sini deh. Selisih jarak, dari kecepatan yang pertama. Kecepatan yang pertama itu adalah 40 km per jam. Berangkat setengah jam lebih awal dikali setengah, maka sama dengan 20 km. Jadi selisih jaraknya itu adalah 20 km. Kecepatan kedua adalah 60 km dan kecepatan kedua adalah 40 km per jam. Maka waktu menyusul adalah 20 dibagi 20 sama dengan 1 jam. 1 jam dari 8.15. Maka jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Bibi dan Paman pergi ke kampung mengendarai sepeda motor. Mereka berangkat pada pukul 7.15 dan sampai pada pukul 9.30. Jika laju kecepatan sepeda motor mereka adalah 60 km per jam, maka berapakah jarak dari rumah mereka ke kampung? Baik, kita yang ditanyakan adalah jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60 km per jam. Baik, kita akan menghitung waktunya. Waktunya kan itu 7.15 sampai 9.30 ya. Jadi sekitar 2 jam 15 menit. 2 jam 15 menit itu kan 15 menit kan sama dengan 1/4 ya. Atau bisa kita rubah menjadi 0,25. Jadi waktunya itu 2 jam 2,25 ya, seperti ini teman-teman.
Oke, jadi kita langsung hitung aja teman-teman. Ini berarti jamnya coret, maka 60 dikali 22,5. Maaf, 2,25. Jadi kira-kira 60 dikali 2 itu adalah 120. 60 dikali 0,25 itu adalah 15 ya, 15. Maka 135. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. Tempat parkir sebuah mal dapat menampung 60 kendaraan mobil dan sepeda motor. Jumlah roda seluruhnya adalah 180 buah. Jika banyaknya mobil dinyatakan dengan A dan sepeda motor dinyatakan dengan B, maka ini mah gampang ya. Jadi mobil itu adalah A dan sepeda motor itu adalah B. Maka tinggal berapa sih roda mobil itu? 4 ya teman-teman. Jadi 4A ditambah roda motor berapa? 2. 2B sama dengan 180. Ya, jawabannya adalah yang A. Kalau kita sederhanakan jadi 2A ditambah B sama dengan 90, tapi tidak ada jawabannya. Bisa juga berarti nggak bisa, jadi nggak bisa lagi sih. Soalnya B-nya tinggal 1. Baik, kita ke soal berikutnya. Genta mendapatkan nilai 79, 90, 89, dan 87 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh Genta pada mata pelajaran kelima agar nilai rata-rata Genta menjadi 88? Baik, kita bisa menghitung dengan rumus rata-rata ya. Rumus rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data. Nah, jadi jumlah nilainya itu rata-ratanya itu 88. Sama dengan jumlah nilainya kita jumlahkan 79 ditambah 90 ditambah 89 ditambah dengan 87 ditambah dengan X ya, nilai kelima yang ingin Ganta cari, dibagi dengan banyaknya data yaitu 5. Baik, ini saya punya cara cepat teman-teman. Jadi tinggal 79 kita tulis, kemudian 90 kita tulis, kemudian 89 kita tulis, dan 87 kita tulis. Nilai yang ingin diperoleh adalah 88, kemudian 88, kemudian 88, dan 88. Oke, 79 ke 88 itu adalah ditambah dengan 9, 90 ke 88 dikurangi 2, 89 ke 88 dikurangi 1, dan ini ditambah dengan 1. Nah, kita jumlahkan yang di sini. 9 ditambah negatif 2 adalah negatif 7, negatif 7 ditambah negatif 1, negatif 6, negatif 6 tambah 1 adalah positif. Maaf. Kok negatif 6 sih? 9 dikurangi 2 itu adalah 7, 7 dikurangi 1 adalah 6, 6 ditambah 1 adalah 7. Benar nggak teman-teman? Ya, benar ya, 7. Maka 7 ditambah 88 adalah 95 yang E. Gampang ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Ryuga menerima gaji sebesar 2.250.000 per bulan. Setengahnya ia digunakan untuk biaya makan selama 1 bulan. 1/15 dari sisanya digunakan untuk membeli perlengkapan kamar mandi. 2/5 sisanya digunakan untuk membeli token selama 1 bulan. 1/3 dari sisanya digunakan untuk transportasi. Sisanya ia tabung. Jumlah uang yang Ryuga tabung per bulannya selalu konsisten. Berapa jumlah tabungan Ryuga selama 4 bulan? Wah, ini harus dijabarkan ya. Baik, kita punya uang Ryuga. Ryuga itu adalah berapa teman-teman? 2.250.000. Oke, kemudian dipakai setengahnya ya teman-teman ya. Dipakai setengahnya untuk biaya makan dan lain-lain. Jadi dikurangi di sini itu adalah 1.125.000 gitu kan. Maka sisanya itu adalah 1.125.000. Kemudian dipotong apa lagi? 1/15 dari sisanya digunakan untuk membeli perlengkapan kamar mandi. Berarti 1/15 dari 1.125.000 sekitar 75.000 teman-teman. 75.000. Oke, kita kurangi 75.000 berarti sisanya itu adalah
1.050.000. Oh, maaf, titiknya salah. Kemudian apalagi? 2/5 sisanya digunakan untuk membeli token. Oke, berarti 2/5 dari sini. Dari 1.005.000. Berapa teman-teman? Ya, benar sekali adalah 420.000 ya. 420.000. Jadi sisanya berapa teman-teman? Ya, benar sekali 630.000. Kemudian sepertiganya dia digunakan untuk transportasi. Oke, berarti sepertiga dari 630.000 itu adalah 210.000. Berarti berapa sisanya teman-teman? Ya, benar sekali 420.000. Oke. Jadi jumlah tabungan Ryuga per bulannya itu adalah 420.000. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah 6 bulan. Maka 4 bulan, jadi 420.000 dikali 4. Oke. 4 dikali 2 adalah 8. Oke, tinggal cari yang belakangnya 8, hanya ada 1, yaitu yang maksudnya paling ujung ya, angka bilangan asli paling ujung. Ada 1 yang gampang ya, tidak perlu dihitung sampai selesai. Indra membeli telur ayam sebanyak 15 kg dan akan habis selama 30 hari. Jika pada bulan berikutnya Indra membeli 25 kg telur bebek, maka berapa lama telur tersebut akan habis? Baik, ada telur dan ada hari. 15 kg telur habis dalam 30 hari. Kemudian Indra membeli 25 kg telur. Habis dalam berapa hari gitu kan? Nah, ini telurnya bertambah, maka harinya juga akan bertambah, akan tambah awet. Jadi rumusnya X per 30 sama dengan 25/15. 25/15. Gampang ya. Jadi X sama dengan 25 dikali 30 dibagi 15. Oke, berapa? 30 dibagi 15 adalah 2, maka sama dengan jawabnya 50. Gampang kan teman-teman? Soal berikutnya. Fadil membeli cabai 7 kg seharga 343.000. Bila Fadil membawa uang 678.000, berapa sisa uang yang diterima Fadil untuk membeli cabai sebanyak 12 kg? Oke, bagaimana teman-teman jawabannya? Kita menggunakan rumus perbandingan senilai dan berbalik nilai. 7 kg itu adalah 343.000. Sementara kalau 12 kg itu berapa gitu kan, saya kasih tanda X ya. Maka sama dengan ini gimana? Kan kalau misalnya kilogramnya bertambah, maka duitnya juga bertambah. Maka akan sama dengan X per 343.000 sama dengan ini dari bawah ke atas juga. 12 dibagi 7. Baik, maka sama dengan 12 dikali 343.000 gitu kan, dibagi dengan 7. Oke. Apakah bisa disederhanakan teman-teman? 343 dibagi 7 berapa ya? Kita coba hitung bersama-sama. Dapat 4, 28. Oke. Sekitar 49 ya. Ini 6 turun 3 ya, 49. Berarti 12 dikali 49.000. Oke, maka ini berapa kira-kira teman-teman? 588.000 ya. 588.000. Oke. Nah, sisanya berapa? 678.000 dikurangi 588.000. Maka berapa teman-teman? Ya, betul sekali 90.000 ya. Soal berikutnya. Oke, ini figural. Ini kalau ketemu soal ini berarti artinya pilihlah yang tidak sama. Kita lihat dotnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini 9.
ini 1, 2, 3, ini ada 3, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, genap sendiri, kita pilih aja. Karena ini juga ganjil, ada 7. Gampang ya. Oke, soal berikutnya. Pilihlah gambar yang berbeda. Oke, sudah jelas dari dilihat sekilas aja. Yang B sudah berbeda. Gak nempel ujungnya. Soal berikutnya teman-teman. Nah, ada 3 bangunan. Kira-kira yang mana yang beda? Maksudnya di dalamnya ada 3 bangunan. Yang mana yang beda? Ya, betul sekali yang B. Kenapa? Karena ini ada berjarak ya. Sementara yang lainnya jaraknya itu sama. Ini jaraknya jauh. Baik, soal berikutnya. Oke, kira-kira yang mana yang berbeda? Waduh, ini mah gampang ya. Kita bisa kerjakan dalam waktu 10 detik. Yang ini yang berbeda. Tidak perlu pembahasan ya teman-teman, karena sudah beda dari gambarnya. Oke, ini bagaimana teman-teman? Nah, ini ada wortelnya 4, kemudian nanasnya 4. Nah, berubah menjadi wortelnya 6, nanasnya itu menjadi 2. Oke. Nah, ini ada 6 berbanding dengan 6. Oke. Jadi bagaimana teman-teman cara mengerjakannya ya teman-teman? Jadi ini kan wortelnya jadi ditambah setengahnya dari 4 ya. Oke. Maka ini juga kolnya itu ditambah setengahnya dari 6. Jadi kolnya itu bertambah 3. Jadi yang mana yang kolnya bertambah 3? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C. Gampang kan teman-teman? Semoga bermanfaat.